Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Imam Bukhari. Siapakah Imam Bukhari itu? Oke, akan dijelaskan oleh Alia. Nah, Imam Bukhari ini bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbaha al-Ju'fi al-Hafidh. Imam ahli hadis fi zamanihi. Imam Bukhari ini lahir pada malam Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah di kota Uzbekistan, wilayah Uni Soviet. Nama ayahnya Abu Al-Hasan Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Ayahnya Imam Bukhari ini seorang ahli hadis juga gitu. Namun ayahnya tuh meninggal saat Imam Bukhari itu masih kecil. Karenanya ia itu diasuh oleh ibunya. Lalu Imam Bukhari ini meninggal pada malam Idul Fitri ketika sholat Isya tahun 256 Hijriah di usia 62 tahun. Nah, eh, bagaimana sih kehidupan Imam Bukhari ini? Yaitu saat kecil Imam Bukhari ini pernah kehilangan pandangan matanya. Lalu suatu malam ibunya itu bermimpi bertemu Nabi Ibrahim bertemu Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan pandangan mata anakmu karena banyaknya engkau berdoa dan menangis." Ketika esok harinya Imam Bukhari ini udah sembuh lalu bisa melihat lagi. Nah, sejak usia 10 tahun, Imam Bukhari ini sudah memiliki kecerdasan untuk belajar hadis. Yaitu pada usia 10 tahun tuh udah sanggup menghafal 70.000 hadis dan telah belajar ke berbagai negeri untuk belajar hadis sehingga ia tuh belajar ke 1.000 guru. Nah, dan juga Imam Bukhari ini dikaruniai banyak murid seperti yang disebutkan salah satu muridnya Al-Farabri bahwa ada 90.000 orang yang belajar kitab Al-Sahih dari Imam Bukhari. Kealiman dan kecerdasan Imam Bukhari ini menuai banyak pujian dari para ulama pada masanya. Hingga Imam Ahmad tuh mengatakan, tidak ada orang kurasan yang seperti Imam Bukhari. Tidak hanya itu, ada juga ulama yang sangat berlebihan dalam memuji Imam Bukhari. Karena saking takjubnya kepada Imam Bukhari. Seperti yang dikatakan Al-Falas, setiap hadis kalau tidak diketahui Imam Bukhari berarti itu bukan hadis. Nah, Nuaim bin Hamad, Imam Bukhari adalah faqih umat eh, pada masanya. Tidak hanya itu, sebagian ulama ketika menyandingkan Imam Bukhari dengan Imam Ahmad dan Ishaq bin Roy, mereka menganggap jika Imam Bukhari itu lebih faqih dan juga lebih ahli dalam hadis daripada Imam Ahmad dan Ishaq bin Roy. Selanjutnya akan dibahas oleh Fabio. Saya lanjutkan. Bahkan Imam Bukhari mengatakan, aku telah belajar dan meriwayatkan dari 1080 guru yang semuanya adalah ahli hadis. Dan tidaklah aku menulis hadis dari mereka kecuali dari orang yang meyakini bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan. Lanjut. Beliau merantau ke negeri Syam, Mesir, Jazirah sampai 2 kali, ke Basroh 4 kali, ke Hijaz bermukim 6 tahun, dan pergi ke Baghdad bersama para ahli hadis yang lain sampai 8 kali. Imam Al-Bukhari telah menuntut ilmu kepada ahli-ahli hadis yang populer pada masa itu di berbagai negara yaitu Hijaz, Syam, Mesir, dan Irak. Lanjut. Imam Bukhari merupakan ulama yang penuh dengan sifat mulia. Ia adalah pribadi yang pemberani, dermawan, warok, haya, dan zuhud. Setiap malam ia melakukan sholat 13 rakaat dan selalu menghatamkan Al-Quran di setiap malam Ramadan. Ia memiliki harta yang cukup yang ia infakkan dengan terbuka ataupun sembunyi-sembunyi dan Imam Bukhari penuh dengan wibawa. Pernah ketika ia dipanggil oleh penguasa saat itu untuk mengajarkan hadis kepada putra-putranya, ia menolak seraya berkata kepadanya, ilmu itu didatangi. Maka jika Anda menginginkan ilmu, mari datanglah kepadaku. Lanjut.
Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari ini bernama lengkap Al-Jami Al-Sahih Al-Musnid Al-Mukhtasar min hadis Rasulillah wa sunnah wa ayamihi. Kitab ini merupakan karya Imam Bukhari yang monumental, diterima dan diakui oleh para ulama sebagai kitab yang berhasil mengumpulkan hadis-hadis sahih. Bahkan para ulama sepakat berpendapat bahwa kitab Sahih Bukhari merupakan kitab paling sahih sesudah Al-Quran. Imam Bukhari sendiri juga mengatakan, aku tidak memasukkan Alkitab Jami' ini kecuali hadis yang sahih. Lanjut. Keistimewaan yang dimiliki Sahih Bukhari ini adalah kitab hadis yang memiliki sanad paling tinggi. Sahih Bukhari memuat 7.275 hadis dengan jumlah kitab lebih dari 100 dan jumlah bab 3.450 dan disebutkan 289 gurunya. Serta hadis yang diriwayatkan sendiri ada 134 hadis. Lanjut. Meski jasadnya telah meninggal dunia, tapi ilmunya hingga saat ini selalu dikaji oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia, baik di ufuk timur ataupun di ufuk barat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.